A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Pratama, NPM 1802090019, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang mengikuti mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Seli. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan tugas UAS sebagai tugas UAS, yakni membuat bisnis plan, yang mana pada kali ini saya membuat bisnis plan Coffee Root. Baiklah, langsung saja ke latar belakang usaha. Produk minuman kopi menjadi salah satu produk minuman yang digemari oleh masyarakat. Kopi yang disajikan tidak hanya kopi hitam atau americano, melainkan banyak jenis kopi lain seperti cappuccino dan frappuccino. Saat ini sebagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga produk kopi menjadi lebih beragam. Tidak hanya masyarakat pecinta kopi yang membeli minuman kopi, bahkan masyarakat yang tidak terlalu suka kopi juga menikmati minuman kopi, namun dengan kadar kopi pada minuman yang lebih sedikit. Jika di Indonesia kebanyakan minuman kopi terdapat di kedai-kedai, maka kami menyajikan Coffee Root, yaitu kopi di jalan. Dengan penyajian seperti ini, maka masyarakat tidak perlu membeli minuman kopi yang dia inginkan di kedai kopi. Mereka dapat membeli langsung di jalan. Deskripsi perusahaan, nama dan lokasi usaha. Nama perusahaan adalah PT Coffee Root Indonesia. Lokasi usaha pada tahap awal yaitu difokuskan di sekitar kawasan kampus, namun kami juga merencanakan untuk melebarkan pasar di kawasan perkantoran serta mengikuti event-event tertentu lainnya. Visi dan misi perusahaan. Visinya yakni menjadi bisnis yang dapat menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman kopi. Misinya yakni menciptakan varian minuman kopi yang menarik dan unik serta nikmat. 2. Meningkatkan jangkauan pemasaran, menyajikan kopi dengan harga yang lebih terjangkau, dan melestarikan minuman kopi sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Identifikasi produk. Produk yang kami tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas dengan berbagai varian produk yang menarik. Varian produk pada awal ini yaitu espresso, americano, mochaccino, dan cappuccino. Deskripsi perusahaan. Coffee Root Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman berbahan dasar kopi. Minuman kopi yang disajikan dapat dinikmati baik dingin maupun panas. Perbedaan dari minuman kopi kami yaitu lokasi usaha. Tahap awal, usaha kami dapat ditemui di sekitar area kampus, namun kami merencanakan untuk melebarkan di beberapa tempat seperti kawasan wisata, area perkantoran, dan area event. Pendanaan perusahaan. Dana yang digunakan untuk bisnis ini berasal dari modal pribadi serta bantuan dari keluarga. Perusahaan tidak meminjam modal awal melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Struktur manajemen perusahaan ini dijalankan dengan tim sebagai berikut. Yang pertama ini ada CEO, 2 manajer produksi, 3 manajer pemasaran, dan 4 manajer keuangan. Job description. Yang pertama yakni CEO sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan tentunya. Yang kedua membuat keputusan, dan yang ketiga memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan lancar. Yang kedua manajemen produksi, menjaga kualitas produk, melakukan inovasi produk, dan melatih pegawai untuk menyajikan minuman kopi yang berkualitas sesuai SOP. Yang ketiga, manajemen pemasaran, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi, dan memastikan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Kemudian yakni manajemen keuangan, mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Target pasar. Segmentasi pasar perusahaan kami sangat luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai kopi ataupun yang ingin minum kopi untuk menunjang kepekerjaan. Seperti kita ketahui bahwa kopi merupakan salah satu produk yang dapat kita andalkan untuk menjaga mata agar tetap terbuka untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, tahap awal kami akan menargetkan pasar di area kampus. Area kampus dipilih karena dosen serta mahasiswa umumnya pada jam kuliah siang
sudah tidak terlalu bersemangat seperti saat pagi hari. Selain itu, dengan berbagai macam tugas, terkadang membuat mahasiswa membutuhkan kopi untuk membantu agar tidak mengantuk. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk berusaha di sekitar area perkantoran. Area tersebut dipilih karena sifat dari karyawan kantor yang membutuhkan kopi untuk menyelesaikan pekerjaan. Terlebih jika mereka kurang tidur pada pagi hari, kopi dapat menjadi produk alternatif. Profil pelanggan. Ini profilnya yang pertama ini pelanggan umur itu targetannya 15 tahun ke atas, pendapatan menengah ke bawah, lokasi area kampus, alasan membeli menyukai kopi, menginginkan manfaat kopi, mengonsumsi minuman kopi untuk mendapatkan manfaat dari kopi. Ini alasan membelinya yakni menyukai kopi karena dia memang benar-benar menyukai kopi. Yang kedua, menginginkan manfaat kopi. Ada yang mengincarnya karena manfaat tertentu dan mengkonsumsi minuman kopi untuk mendapatkan manfaat dari kopi. Ada yang karena mungkin mengantuk, dengan minum kopi bisa lebih membuka mata supaya tidak mengantuk. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu menentukan brand serta branding pada produk dan bisnis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya penentuan kemasan, penataan eksterior kedai berjalan sehingga eye-catching, mempersiapkan katalog, serta menentukan seragam. Pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lebih dekat dengan konsumen. Membuat website perusahaan. Kemudian pada saat launching memberikan promo yang disampaikan melalui akun sosial media. Kemudian mendapatkan data-data acara yang akan digelar sehingga akan lebih meningkatkan pemasaran. Strategi produk dilakukan dengan upaya diverifikasi terhadap produk yang dihasilkan. Kedepannya dirancang untuk inovasi rasa dan jenis minuman kopi. Pada awal produksi akan diterapkan sistem face to face sehingga masyarakat tahu keberadaan dari Coffee Road. Produk minuman yang disajikan dapat dinikmati secara panas ataupun dingin sesuai dengan permintaan konsumen. Strategi harga dilakukan saat awal launching. Awal harga produk ditetapkan sesuai dengan kantong dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini, harga yang dijual akan menggunakan harga miring. Strategi harga dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari minuman kopi yang dihasilkan. Analisis pesaing. Dilihat dari lokasi usaha, belum terdapat pesaing menjalankan usaha yang benar-benar sama seperti kami. Namun, untuk bidang usaha yang sama, yaitu minuman tentu saja ada seperti minuman dingin, es kelapa, sop buah, dan lain-lain. Usaha yang sejenis dengan kami belum ada di kota Padang sehingga menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan jangkauan pemasaran usaha kopi yang ada, yaitu berupa coffee shop. Beberapa coffee shop yang terkenal di kota metro adalah Kopi Janji Jiwa dan Forestry. Langkah pengembangan. Langkah yang dilakukan jika usaha ini mulai berkembang dan tingkat permintaan tinggi adalah dengan mempertahankan keunggulan dan kualitas minuman. Selain itu, dapat memperluas jangkauan pemasaran serta membuat varian kopi lain yang disukai oleh konsumen. Namun tentu saja, harga yang ditawarkan akan lebih murah dibandingkan minuman kopi dari coffee shop. Pelaksanaan 8 tahap pelaksanaan dalam bisnis ini yaitu 1. Tahap persiapan dan survei. 2. Pengadaan alat dan bahan. Ini peralatan yang digunakan antara lain mesin penggiling kopi, drip coffee maker, mocha pot, peralatan penyimpanan, sendok, kemasan, silverware, genset kecil, blender dan juicer, peralatan kebersihan, motor. Bahan yang digunakan yaitu kopi yang sudah digiling, air, gula, susu, es batu. Pembuatan produk. Berikut cara pembuatannya. Yang pertama yakni espresso. Masukkan 2 sendok kopi bubuk ke dalam wadah French press.
Tuangkan air panas di dalam wadah yang telah berisi kopi bubuk. Setelah menuangkan air, tunggu sekitar 30 detik supaya aroma dan minyak dari kopi tersebut keluar. Hal ini akan menambahkan rasa dan minuman dari minuman yang dihasilkan. Kemudian aduk kopi yang didiamkan hingga 4 menit. Setelah itu tekan bagian plunger dengan perlahan untuk menyaring kopi. Setelah espresso selesai diseduh, langsung dituang untuk menghindari rasa pahit. Espresso dapat disajikan. Kemudian selanjutnya ada americano dan cappuccino serta mochaccino. 4, yakni tahap promosi. Tahap promosi, publikasi, dan menyebarluaskan info mengenai produk, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan distributor besar. Tempat pelayanan publik dan sejenisnya untuk memperkenalkannya pada masa yang lebih luas. Selain itu, mempromosikan melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman, info pada blog-blog, Facebook, Twitter, dan Instagram agar semua kalangan tahu keberadaan Coffee Road ini. Tahap penjualan produk diawali kemudian tahap penjualan produk diawali dengan memberikan contoh produk yang kami jual melalui tahap promosi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian Coffee Road akan segera beroperasi. 6. Tahap evaluasi perkembangan usaha. Kemudian 7. Evaluasi kegiatan. Evaluasi diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini berjalan, kekurangan dan kelebihan, serta rincian secara keseluruhan. 8. Laporan pertanggungjawaban. Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. Kemudian ada poin anggaran biaya. Anggaran biaya digunakan untuk melihat berapa total biaya yang digunakan dalam pendirian usaha. Anggaran biaya Coffee Road sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat ada peralatan penunjang, ada alat penggiling kopi, French press, maker, alat penyimpanan, galon, silverware, blender, pengemasan, peralatan kebersihan, genset kecil, kopi, susu, gula pasir, air, es batu, untuk perjalanan material, motor, transportasi peralatan, transportasi pengiriman kopi. 4. Lain-lain, obat tenaga kerja, pembuatan laporan, presentasi, dokumentasi, brosur, poster, total keseluruhan dalam pelaksanaan pembuatan Coffee Road ini yakni 19.615.000. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.